Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang presentasi dari model 4 yaitu muatan dan medan listrik. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Nisrina Firdausi dengan NIM 20108007. Yang kedua ada Salsabila Firdausi dengan NIM 20108011. Yang ketiga ada Grace Suci Wahyu Baraca dengan NIM 20108019. Dan yang keempat saya sendiri M. Salwi Darmawan dengan NIM 20108023. Kemudian tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama yaitu memahami prinsip muatan dan medan listrik. Yang kedua, mampu menentukan medan listrik dari muatan-muatan listrik. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama, muatan listrik merupakan sifat ataupun muatan dasar yang dibawa partikel dasar sehingga menimbulkan partikel dasar tersebut hadapi style tarik-menarik serta tolak-menolak. Muatan listrik suatu partikel dapat berjenis positif serta negatif. Bila dua barang mempunyai muatan yang sama akan tolak-menolak, serta kedua barang yang akan tarik-menarik bila mempunyai muatan yang berbeda jenis. Elektron bermuatan negatif, serta proton bermuatan positif. Jenis-jenis muatan listrik. Yang pertama ada muatan listrik positif, proton. Muatan satu proton sama dengan positif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Yang kedua ada muatan listrik negatif, elektron. Muatan satu elektron sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Dengan rumus F sama dengan K, Q1 per Q2 dibagi R kuadrat. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Dalam pengertian lain juga disebut ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika suatu benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapat gaya listrik, yaitu gaya kolom. Medan listrik memiliki satuan N per C, dibaca Newton per kolom, atau dalam prinsip fisika dinyatakan gaya per satuan muatan listrik di titik tersebut dengan rumus F sama dengan Q dikali E. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, modul eksperimen muatan dan medan listrik. Yang kedua ada software PET simulation charge and fields. Dan yang ketiga ada komputer atau laptop. Hasil data percobaan yang pertama bisa dilihat pada gambar di sini, yaitu jenis muatan yang bisa dipakai di sini yaitu positif dan negatif. Ketika jenis muatannya positif, maka arah medan 0 derajat, arah ke kanan. Besar medan dari simulasi yaitu 2,20 volt per meter, dan besar medan terhitung itu bisa dilihat dari perhitungan di bawah, yaitu E sama dengan K kali Q per R2, yaitu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 min 9 bagi 2 kuadrat. Jadi hasilnya yang diperoleh itu 2,25 volt per meter. Dan error yang didapat pada percobaan yang positif, yaitu error sama dengan nilai hitung dikurangi nilai simulasi per nilai simulasi kali 100%. Maka yang didapat itu 0,013%. Dan yang kedua ada negatif, dengan arah medan derajat yaitu 120 derajat dan arah ke kiri. Besar medan yang didapat pada simulasi negatif yaitu minus 2,20 volt per meter, besar medan terhitung minus 2,25 dan error 2,013%. Baik, selanjutnya itu hasil data percobaan kedua. Dalam percobaan kedua ini, kita menggunakan muatan yang berbeda jenis, yaitu muatan positif yang berwarna merah pada PET simulation dan muatan negatif yang berwarna biru pada PET simulation. Untuk kita ambil contoh untuk muatan yang pertama itu ketika 100 kiri A. Ketika 100 kiri A didapatkan nilai besar muatan listrik sebesar 8,65 volt per meter, kemudian arahnya ke kiri. Untuk nilai sebenarnya kita dapat lihat dari rumus seperti yang gambar di bawah, yang dimana untuk E yang pertama untuk muatan positif yaitu K kali Q per R kuadrat,
sehingga E sama dengan 9/1, R-nya itu dari jarak muatan sama sensornya yaitu 1 atau setara dengan 2 kolom, sehingga E-nya pada muatan positif yaitu 9 volt per meter. Kemudian E pada muatan negatif yaitu K kali Q per R kuadrat, sama pada rumusnya sama dengan E sebelumnya. Kemudian jarak dari sensor negatif dengan muatan negatif dengan sensor yaitu sebesar 5 atau 10 kolom. Sehingga 9/25 sama dengan E 0,36 volt per meter. Sehingga untuk mencari nilai sebenarnya dapat diketahui yaitu E pada muatan positif dikurang dengan E pada muatan negatif yaitu 9 kurang 0,36, sehingga nilai E-nya itu 8,64 volt per meter, sehingga dapat dimasukkan ke dalam nilai sebenarnya. Untuk errornya sama seperti pada penjelasan sebelumnya, error didapatkan jika nilai hitung dikurang dengan nilai simulasi per nilai simulasi. Nilai hitungnya yaitu sebesar 8,64 dikurang nilai simulasinya 8,65 per 8,65 kali 100%, sehingga errornya pada ketika 100 kiri A yaitu 0,011%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0 pada simulasi ini sangat sedikit. Kemudian untuk percobaan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dan perhitungannya sama seperti yang saya jelaskan. Hasil data percobaan ketiga. Dari hasil data percobaan ketiga dari kami dapat dilihat bahwa muatan yang dipakai adalah muatan sejenis, yaitu positif dengan positif. Dapat kita ambil contoh yaitu ketika posisi muatan uji sensor 300 kiri A. Pada saat 300 kiri A mendapatkan hasil besar muatan listrik V per M dalam simulasi yaitu 1,18 dengan ke arah kiri. Untuk nilai sebenarnya dapat diambil dari hasil perhitungan medan. Besar medan yaitu E1 dijumlahkan dengan E2. Untuk hasil E1 yaitu 1 V per M, yang kedua ada 0,18 V per M, dijumlahkan menjadi 1,18 V per M. Untuk errornya sama seperti error pada hasil data percobaan 1 dan 2, yaitu nilai hitung dikurangi nilai simulasi dibagi nilai simulasi dikali 100%. Dapat kita hasilnya yaitu 0%. Sehingga error dapat kita simpulkan error kali ini tidak ada. Untuk data selanjutnya dapat dilihat pada hasil data tersebut dengan perhitungan yang sama. Oke, untuk kesimpulan praktikum kali ini yang pertama yaitu apabila sensor mendekati muatan positif, maka sensor akan menolak muatan tersebut. Yang kedua, apabila sensor mendekati muatan negatif, maka sensor akan menarik muatan tersebut. Yang ketiga, jika menghitung muatan beda jenis, maka memakai konsep pengurangan di perhitungan akhirnya. Dan yang keempat ada jika menghitung muatan sejenis, maka memakai konsep pertambahan di perhitungan akhirnya. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.